teman. Pertama, telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk mempresentasikan apa sih itu keracunan insektisida. Pertama ya, sejarah insektisida itu berasal dari kata insekta, artinya serangga, kemudian sida dari bahasa Latin artinya pembunuh. Jadi secara harfiah merupakan pembunuh serangga. Penggunaan insektisida sendiri dimulai pada tahun 1930-an. Nah, kemudian kita lihat ada jenis-jenis insektisida ya, yaitu sifatnya sintetik dan yang alami atau hayati. Yang sintetis itu misalnya organoklin, karbamat, sedangkan yang hayati itu misalnya asam borat, peritrium, protenum, neom, dan toksin Bt. Efek dari penggunaan insektisida itu bisa terbagi dari dua sebenarnya ya. Pertama terhadap pencemaran lingkungan, dan kalau melalui yang biasa sering kita dapatkan situasi di lingkungan kita itu, misalnya ada keracunan karena akibat daripada insektisida ini. Kalau pencemaran lingkungan sendiri biasanya itu yang sistemnya lebih luas, artinya mencakup misalnya lingkungan ekosistem kita. Kita ketahui kan insektisida kita dipakai oleh para petani untuk membasmi serangga. Nah, itu di situ hasil daripada efek dari bahan-bahan kimia ini akan mencemari lingkungan karena seperti kita lihat ya, contoh dari misalnya senyawa organoklin ini yang digunakan sebagai insektisida itu, yaitu kita lihat di sini bagaimana susunan struktur kimianya. Nah, ini ya. Dia pertama disintesis pada tahun 873. Tapi oleh Paul Meller nanti tahun 1939 baru bisa dilihat bagaimana efek daripada penggunaan pertama kali bagaimana boomingnya insektisida tersebut. Seperti katakan tadi, mengapa bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem kita, karena misalnya DDT ini atau organoklin ini dia tidak terdegradasi melalui fotolisis biologis maupun secara kimia. Kemudian karena unsurnya mengandung unsur halogen, dia itu larut air sangat rendah, tapi dalam lemak sangat tinggi. Sehingga apabila kita keracunan, itu karena tubuh kita dan sistem metabolisme kita banyak mengandung lemak, dia akan mudah terakumulasi dalam tubuh kita, sehingga meningkatkan efek dari racun tersebut. Kemudian dia semi volatil, dia mudah untuk menguap. Kemudian karena mudah menguap, mudah dipindahkan melalui udara atau angin. Kemudian dia bersifatnya juga biomagnifikatif. Artinya di sini dalam rantai makanan dia itu semakin ke bawah ke atas, dia semakin berkumulasi semakin tinggi. Nah, bagaimana kita sifat daripada toksisitas daripada insektisida ini, misalnya tadi organoklin, yaitu dia bisa merusak sistem SSP kita. Di sini dia merusak saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, kemudian dia pada LD50-nya pada manusia itu diperkirakan 300 sampai 500 mg. Gambaran klinis secara umumnya aja ya, kalau misalnya dia secara biasa tuh muntah, tremor, dan konvulsi dengan disebabkan cuma dengan 5 gram DDT. Kalau secara umum tindakan penanggulangannya itu, kalau yang gawat darurat biasanya diusahakan kalau bisa muntah dimuntahkan, kemudian dipantau tanda-tanda vitalnya, kemudian kalau bisa melalui bilas lambung biasa diberikan karbon aktif. Bisa teman lihat bagaimana komposisi daripada bila diberikan karbon aktif. Tindakan umumnya kalau dia terjadi konvulsi, berarti lebih gawat daripada yang tadi, biasa diberikan injeksi daripada 10 mg disepam. Sifatnya di sini sebagai antikonvulsi, disepam di sini. Atau diberikan juga selanjutnya diberikan fenobarbital 100 mg secara subkutan setiap
jam sampai mencapai 0,5 gram sampai konvulsi terkendali. Nah, setelah diberikan ini tidak boleh diberikan obat stimulan yang lain seperti epinefrin. Oh, ini salah satu lagi senyawa daripada insektisida yang sintetis, yaitu senyawa karbamat. Kalau seperti organoleptin tadi itu sudah jarang kita dapat di lingkungan kita, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Tapi kalau senyawa karbamat masih kita dapatkan di sekitar kita, masih ada menggunakannya seperti untuk bahan membunuh serangga nyamuk. Sifat kimianya itu ya seperti tadi, dia berspektrum luas ya, kemudian menimbulkan residu dalam jumlah sedang dan tidak terkumulasi dalam lemak atau susu, terurai dalam suasana yang basah. Seperti tadi sama, hampir sama ya, cuma di bedanya di sini kalau tadi organoleptin dia menghambat enzimnya pada sistem kolesterase itu tidak reversibel. Kalau di sini karbamat dia sifatnya reversibel. Nah, seperti juga yang tadi ada keracunan ringan, sedang, dan berat. Hampir sama juga cara penanganannya pada pasien. Seperti ini. Kalau pasien anak ada tersendiri juga caranya, kita bisa lihat. Nah, ini yang lain yang sifatnya alami. Jadi ini insektisida yang sifatnya alami. Piretrin, kemudian fumigan. Demikian teman-teman presentasi saya ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum.